Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Fakih. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga bisa langsung berkirim chatnya di sana. Dan untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, silakan ya Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Dan pendengar, untuk tema kita pagi ini adalah ilustrasi pembagian harta waris ahli waris pengganti. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih MAG MSI. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wassalim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat diberikan umur panjang, lebih utama adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya bersyukurnya adalah kita menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 saya menyampaikan tema tentang ilustrasi pembagian harta waris untuk ahli waris pengganti. Tema ini saya angkat 2 hari yang lalu, hari Sabtu ya, berarti tanggal berapa hari yang lalu? Hari Sabtu yang lalu ada orang yang bertanya kaitannya dengan ada orang meninggal dunia tapi tidak punya anak, tapi punya ponakan.
bagaimana cara pembagiannya. Nah, ini saya tema angkat, ini saya sampaikan ini. Para pendengar dimanapun berada, kalau kita melihat dari persoalan ahli waris, insya Allah tidak ada habis-habisnya persoalan di tengah-tengah masyarakat. Dan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain pun kasus persoalannya itu berbeda. Maka kita angkat pada kesempatan kali ini, walaupun saya sudah menyampaikan tentang mengenai ahli waris pengganti. Para pendengar dimanapun berada, ahli waris pengganti ini sebagai solusi alternatif yang ada di Indonesia, manakala orang yang meninggal dunia ini ada ahli waris yang lain lebih dulu meninggal dunia, ini persoalannya. Kita sebut saja langsung saja kepada sebuah ilustrasi. Seandainya ada 3 bersaudara, saya sebut saja dari istilah Bunda Indra, ada Tatah, ada Totoh, ada Titi. 3 bersaudara ini salah satu di antara saudaranya lebih dulu meninggal dunia. Tatah sebagai kakak yang pertama meninggal tahun 2020. Kemudian Totoh sama Titi itu masih hidup. Nah, kemudian meninggal dunia berikutnya Toto, yakni meninggal dunia pada tahun 2023. Nah, Tatah tadi lebih dulu meninggal dunia tahun 2020, tapi punya keturunan. Keturunan inilah sebagai ahli waris pengganti dari Tatah. Ahli waris pengganti ini diatur oleh kompilasi hukum Islam, tepatnya pada pasal 185 ada ayat 1 dan ayat 2. Pasal 85 ini ayat 1-nya dikatakan atau disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Kemudian pasal ayat 2-nya, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Nah, pasal dan ayat ini sebagai solusi alternatif kaitannya persoalan manakala salah satu di antara keluarganya lebih dulu meninggal dunia. Jadi sebagaimana contoh tadi, Tata meninggal tahun 2020 tapi punya keturunan. Kemudian Toto meninggal dunia tahun 2023. Kemudian Titi masih hidup. Nah, di situ. Nah, Titi punya keturunan. Tata punya keturunan, tapi yang meninggal dunia sekarang tidak punya keturunan Toto itu. Lalu siapa ahli warisnya, kan gitu. Dilihat dari Toto menikah enggak dengan istrinya, ternyata ada istrinya. Istrinya menikah dengan Toto itu kurang lebih sekitar 32 tahun. Udah lama banget itu loh. Ya, 32 tahun. Nah, 32 tahun itu ternyata punya harta bawaan dari istrinya dan harta bersama dengan Toto sebagai suaminya. Maka kalau seandainya ada harta bersama dan ada harta bawaan, dipisah terlebih dahulu. Nah, ternyata Tata sama Toto sama istri itu punya harta bersama berupa rumah. Tapi di bawah rumahnya itu tanah orang tuanya istri dari Toto itu. Ilustrasinya seumpama tanah harganya 100 juta, rumah yang dibangun bersama itu selama menikah 200 juta. Nah, kalau kita tahu mana harta bersama dan harta bawaan, dipisahkan terlebih dahulu. Utama harta bersamanya dibagi. Harta bersama berupa bangunan rumah seharga 200 juta itu dibagi 2 dulu antara suami dan istri. Karena harta didapat setelah menikah, susah senang bersama dengan suami istri. Maka 200 dibagi 2, Totoh mendapat 100 sebagai suami, istrinya suami mendapat 100 selama menikah dengan Totoh tadi. Nah, kemudian si istri punya harta bawaan. Harta bawaan tidak boleh dibagi.
Karena sebabnya apa? Karena mohon maaf ini istri suami ini punya harta bawaan dari orang tuanya, maksudnya gitu ya. Jadi Toto punya harta bawaan bukan milik istri itu, mohon maaf. Nah, kemudian siapa yang ahli waris adalah istrinya yang paling utama. Istri sebagai ahli waris karena tidak punya keturunan mendapat 1/4 dari harta milik suaminya yang meninggal dunia. Jadi harta bersamanya 200, harta bawaan suami dari warisan orang tuanya suami berupa tanah itu nilainya 100 juta. Jadi 100 juta ditambah 100 juta berarti 100 juta separuh dari harta bersama, 100 juta dari harta bawaan warisan dari orang tuanya dulu dari tanahnya tadi. Berarti 200 juta sebagai objek waris. Ahli warisnya adalah Tata sama Titi. Walaupun Tatah lebih dulu meninggal dunia tahun 2020 tetap sebagai ahli waris. Nah, ini yang jadi sebagai jawaban di saat ada orang meninggal dunia lebih dulu, kadang-kadang tidak dapat kan gitu loh. Jadi menjadi problem dalam keluarga kan gitu. Nah, ternyata ponakannya Tata ini mendapatkan wasiat awalnya gitu dari pertanyaan itu. Nah, kalau seandainya itu ahli waris tidak mendapat wasiat, tidak boleh mendapatkan wasiat. Karena ini anaknya Tata ini sebagai ahli waris pengganti, maka didapatkan dari ahli waris pengganti saja. Nah, ternyata karena Tata sebagai anak saudara laki-laki, Titi sebagai saudara perempuan, berlaku surat An-Nisa 176, maka lizzakari mithlul hadzil unsayain. Maka Tatah mendapat 2/3, Titi mendapat 1/3. Namun Tatah meninggal dunia digantikan oleh anaknya. Nah, dari nilai 200 juta, si suami atau si istri mendapat 1/4. 1/4 dari 200 juta berarti berapa? 50 juta. Sisanya 150 juta dibagi waris kepada ahli waris yang terdekat, yakni saudara-saudara kandungnya. Karena Toto meninggal dunia tidak punya keturunan. Nah, karena Tata sebagai laki-laki mendapat 2/3, Titi sebagai perempuan mendapat 1/3. 2/3 dari 150 juta sama dengan 100 juta. 1/3 dari 150 juta untuk Titi sama dengan 50 juta. Nah, berapa mendapatkan dari ahli waris pengganti itu? Karena ahli waris pengganti sebagai pengganti dari ayahnya lebih dulu meninggal dunia, tapi ayah ini sebagai saudara kandung dari Toto tadi yang meninggal dunia tahun 2020. Karena Tata ini mendapat banyak, 2/3 dari 150 juta sama dengan 100 juta, sementara digantikan kepada ahli pengganti sebagai anaknya. Ternyata lebih besar daripada Titi yang masih hidup. Titi mendapat 1/3, 50 juta. Tatah yang meninggal dunia tapi digantikan oleh anaknya 100 juta. Nah, ini kan menjadi problem. Maka dalam kompilasi hukum Islam saya menyampaikan ini ada dasarnya. Kompilasi hukum Islam pasal 185 ayat 2-nya. Ayat 2-nya mengatakan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Ya, tidak boleh melebihi. Ternyata karena Tatah ini sebagai saudara laki-laki mendapat 2/3. Sementara Titi sebagai saudara perempuan masih hidup 1/3 gitu lah. Maka pengganti ini tidak boleh melebihi dengan ahli waris sederajat. Ya tadi karena Tatah meninggal dunia dapat 2/3-nya dari 155 sama dengan 100 juta. Ternyata Titiknya yang masih hidup mendapat 1/3-nya dari 150 juta mendapat 50 juta. Ini menjadi problem. Maka solusinya seperti apa? Kemudian dilihat dari sebagai hibah, karena bagaimana juga solusinya jangan sampai menabrak dengan hukum yang lain. Kalau kita melihat dari hibah tidak boleh melebihi 1/3, maka miliknya Tata sebagai yang meninggal dunia digantikan oleh anaknya Tata, maka diambil hibah wajib 1/3 dari 100 juta berarti berapa?
Sepertiga dari 100 juta kurang lebih 33 juta lah. Kita ambil globalnya saja 30 juta. 30 juta dari 100 juta miliknya Tata yang meninggal dunia, sebagai ahli penggantinya untuk anaknya Tata ini 30 juta diambil. Berarti sisanya 70 juta. 30 juta ini sebagai hibah wajib untuk Titi, saudara sekandung yang masih hidup, yang mendapat 50 juta dari 150 juta tadi ya, sepertiganya. Maka Titi mendapat 50 juta plus 30 juta sama dengan 80 juta. Sementara ahli waris pengganti yang tanya 100 juta sama dengan diganti 70 juta. Atau boleh jadi supaya sama 50-50, 75 juta untuk Titi, 75 juta untuk anaknya Tata. Tapi kalau berdasarkan dari hak hibah wajib itu 80 juta untuk Titi, ahli waris penggantinya yang tadi 100 juta berubah menjadi 70 juta karena diambil sebagai ahli waris pengganti. Persoalannya ini untuk menjalankan amanah pasal 185 ayat 2. Nah, ini ada solusi. Artinya tidak sedikit persoalan ketika salah satu di antara ahli warisnya lebih dulu meninggal dunia, kemudian tidak dapat hak, maka menjadi problem. Sebagai kasus yang ada di Jawa Tengah, ponakan membunuh bibinya pada bulan puasa 2 tahun yang lalu. Telusur demi telusur setelah ditangkap ponakan itu ternyata dendam dan tidak terima ketika dia tidak dapat. Maka kompilasi hukum Islam sebagai rujukan alternatif di Indonesia, sebagai rujukan di pengadilan agama juga, ini masalah ahli waris pengganti. Sebabnya apa? Dengan ilustrasi sederhana tadi, dengan logika saja, saudara satu dengan saudara yang lain, apakah ada istilah mantan? Atau ketika orang tua meninggal dunia, kemudian salah satu di antara anaknya meninggal dunia lebih dulu daripada orang tua, apakah ada istilah mantan antara anak sama orang tua? Kan tidak ada mantan. Maka walaupun meninggal dunia lebih dulu daripada orang tua, maka anak yang meninggal dunia lebih dulu itu tetap sebagai hak, dan haknya untuk anak-anaknya dari anak yang lebih dulu meninggal dunia. Itulah di antara solusi alternatif yang ada di kompilasi hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Mari kita bersama-sama dialog interaktif yang dipandu oleh Bu Lisma. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi Anda bisa pergunakan 2 line telepon kami ya, di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa berkirim chatnya di sana. Dan tentunya untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana ya. Baik Ustadz, kita langsung sapa pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, Pak Kasmo di Subang ya. Mangga silakan. Pak Kasmo dari Subang. Iya, mangga silakan. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pencerahan RRI Cirebon luar biasa untuk menyehatkan orang Islam gitu. Alhamdulillah. Iya. Ya, ini ada kasus umpamanya begini Pak Ustad. Ibu punya anak 2 di laki-laki yang lain. Nah, ibunya, lakinya mati, punya lagi laki. Iya, jadi punya lagi anak. Yang tadi 2 anaknya, laki 1, perempuan 1 yang pertama. Nah, yang kedua artinya banyak, ada 3-4-nya. Umpamanya gitu. 4-nya lagi perempuannya? Ya, pada tere-tere gitu. Nah, ini ada yang meninggal, yang tadi 2 yang paling pertama meninggal. Ya, perempuan gak punya anak. Nah, ini namanya dulur saindung lah kata orang Sunda mah gitu. Iya.
Nah ini bagaimana bagi warisnya yang tadi meninggal anak yang dua tapi nggak punya anak itu bagi bisa kebagian itu yang patetereannya gitu. Saudara, Anak artinya. teterenya. Baik, iya. Baik. Jadi yang meninggal Ya, itu betul. anaknya ya, Iya, bukan anak dari ibunya. yang pertama, pernikahan pertama berarti. Ustaz. Iya, yang meninggal anaknya Iya. itu yang tadi pertama anak dua Baik. nggak punya anak. Iya. Nah ini anak di yang lain Nanti ibunya dapatnya jadi begitu dulur ya. saindung, dulur saibu gitu. Jadi punya bagian atau tidak gitu Pak Ustadz. Iya. Iya. Baik. Itu Baik. aja ya Ning Isma ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. atas penyerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, satu penelpon lagi ya Boleh, sebelum nanti langsung dijawab pertanyaan Pak Kasmo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra. Iya, terima kasih. Sama-sama. Mangga silahkan Ibu. Semangat Bu Indra. Semangat, merdeka. 17 Agustus oh, Menjelang semangatnya. 17 Agustus. Oh, Masya Allah. Iya. Merdeka. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha pakai MSc katanya Mbak Isma. Oke. Iya Pak Ustadz. Ya. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kita dan Pak Ustadz sebagai dai di Bareskrim Kota ya Pak Ustadz ya. Polresta. Iya. Nah, saya merindukan sekarang nih kriminal, waduh, kalau lihat di medsos, di televisi, rasanya hidup kok jadi gelisah begitu. Nah, bagaimana kalau Ustadz seperti Pak Nasuha ini memberikan arahan supaya kita merasa bahwa kita lebih tentram hidup karena mencegah itu katanya lebih baik daripada Mengobati. iya. Nah, sebelum terjadi kerusuhan massal seperti geng motor, narkoba, kemudian tawuran, Iya. kemudian itu. Nah, itu diadakan jemput bola oleh para dai dari Bareskrim ini, Baik, ditunggu baik. kesenangan, ya begitu. Iya. Nah, mungkin itu bisa untuk pencerahan massa. Maaf, bukannya tidak mengecilkan arti warisan ya Mbak Baik, Isma. baik. Iya, kalau warisan kan kasus per kasus, kalau Iya. itu kan bisa masalah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga silahkan Ustaz. Terima kasih Pak Kasmo di Subang sama Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur. Iya. Sehat selalu, alhamdulillah. Kaitannya dengan masalah keluarga, suami istri menikah yang pertama, kemudian dikaruniai anak ya, kemudian meninggal dunia suaminya, kemudian menikah lagi ibunya ini dengan suami yang kedua, punya anak lebih banyak, Iya. taruhlah 4 tadi. Salah satu di antara anak dari suami yang pertama kalau salah ya meninggal dunia gitu ya. Iya, perempuan yang Perempuan nggak punya ya, anak. nggak punya anak. Seperti apa? Maka kalau seandainya si anak perempuan ini lebih dulu meninggal dunia, karena kasusnya siapa yang meninggal nih? Kalau yang meninggal kasusnya perempuan yang tidak punya anak, maka harta-harta milik anak yang meninggal dunia ini, maka ahli warisnya adalah ibu kandungnya dan saudara-saudara sekandung. Saudara sekandungnya adalah laki-laki tadi. Nah, Dari pernikahan pertama berarti. dari pernikahan pertama. Nah, anak-anak ataupun saudara seibu ya, saudara seibu dapat nggak kan gitu pertanyaannya. Betul. Saudara seibu ketika dia tidak punya anak, karena ini anak saudara sekandung, maka saudara seibu tidak dapat. Karena terhalang oleh saudara sekandung. Saudara sekandung ini sebagai apalagi laki-laki, asoba, sisa. Asoba ini sifatnya itu elastis, dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit lumayan, tidak dapat sama sekali gigit jari.
Karena saudara sekandung laki-laki apalagi sebagai asoba bin nafsi. Seandainya saudara yang meninggal dunia tadi sebagai saudara sekandungnya tadi, maka ahli warisnya adalah ibu kandungnya. Nah, ayah tiri dapat nggak? Seandainya ayah tiri dari suami yang kedua masih hidup, tidak dapat. Karena ahli waris saling mendapat adalah karena sebab keturunan, yang kedua karena sebab pernikahan. Sebab keturunan antara ayah kandung, ayah tiri atau ayah sambung saya sampaikan dengan anak sambung tidak ada hubungan secara ahli waris sebagai hak waris itulah. Maka ahli warisnya yang dapat adalah ibu kandungnya mendapat karena tidak punya anak sepertiga. Kemudian saudara sekandung tadi kan ada dua ya dari suami pertama kan, yang meninggal adalah anak perempuan. Betul. Maka saudara sekandung dari anak suami yang pertama tadi mendapat asoba. Asobanya berarti berapa? 2/3. Diambil 1/3 untuk ibu kandungnya karena tidak punya anak yang meninggalnya tadi. Maka 2/3 sebagai asoba bin nafsi untuk saudara sekandung tadi. Saudara seibunya yang lebih dari 4 tadi, maka termaksud oleh saudara sekandung tadi. Kan saudara ada 3 loh. Saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Nah, yang lebih dekat adalah saudara sekandung. Ayah ibunya sama masalahnya. Kalau yang kedua saudara seibu, ibunya sama, ayahnya beda, kan gitu. Bener ya, paham ya? Iya. Nah, di situ. Baik. Jadi tidak dapat, kecuali kalau pertanyaan lain, bagaimana kalau ibunya meninggal dunia nih? Kalau ibunya yang meninggal dunia, baik dari anak suami yang pertama maupun anak dari suami yang kedua, kesemuanya dapat hak waris dari ibunya. Sebabnya apa Mbak Lisma? Karena dari anak itu sebagai ibu kandung semua masalahnya. Betul nggak? Betul. Karena anak dari suami pertama ada 2. Anak dari suami ketiga, anak kedua dari suami kedua ada 4. Maka dari 6 anak baik dari suami pertama maupun suami kedua dapat hak yang sama dari ibu kandungnya. Yang beda hanya laki perempuan. Laki dapat 2 secara prinsip, perempuan dapat 1 secara prinsip. Itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah dipahami ya. Siap Ustaz, Iya. terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Bu Indra nih Ustaz, menarik untuk ini. Bunda Indra sangat menarik. Saya Iya. bukan di Bareskrim sebetulnya. Di Kantibmasnya kan ada Polantas kan gitu loh. Ada Reskrim dan ada di Kantibmasnya, Keamanan dan Ketertiban, untuk memberikan edukasi. Nah, maka kaitannya dengan kalau kriminal bagaimana sampaikan oleh itu, emang merubahnya tidak semudah membuat tapak tangan gitu loh. Tapi pengalaman saja di Indramayu. Indramayu ini kan dulu, mohon maaf saya waktu kecil ya, waktu SMA atau itu, ini kan sering tawuran satu dengan yang lain kan. Ternyata solusinya itu di sana ada namanya wajib untuk belajar diniyah. Maka dirikan madrasah diniyah waktu itu zaman Yance itu. Jadi 10 tahun yang akan datang insya Allah akan berubah tindakan kriminal itu gitu loh. Jadi pendekatannya melalui edukasi pendidikan agama ternyata gitu loh. Jadi kalau tindakan preventif secara langsung mendekati pada orang itu ya bisa, tapi agak susah. Tapi melalui pendekatan merubah mindset, merubah pola pikir, merubah dari tatanan pendidikan itu loh. Maka didirikanlah pendidikan namanya pendidikan diniyah. Jadi ketika anak usia SD harus wajib ikut setelah SD, siangnya itu mengikuti pendidikan diniyah. Ternyata 10 tahun berikutnya sampai sekarang alhamdulillah tereliminir kejahatan, kenakalan remaja ataupun tawuran antara desa dengan desa yang lain. Sebabnya apa? Karena sudah dogma atau istilahnya itu doktrin positif tentang agama Islam itu masuk kepada generasi berikutnya. Karena generasi yang sedang ribut susah mengaturnya, susah merubahnya. Nah di situ kalau ada tindakan preventif. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan kalau persoalan mengenai moral.
untuk orang anak-anak itu. Maka kata Imam Asy-Syaukani dalam salah satu di antara syairnya juga, nah, bahwa ketika pemuda ini tetap ada moral, ada akhlak, insya Allah negara ataupun bangsa tetap jaya. Amin. Tetapi di saat waktu akhlaknya bejat, generasi mudanya, maka negara akan hancur. Nah, di situ. Maka bagaimana cara pendekatan itu? Ya melalui pendidikan agama. Contoh sebagai yang positif itu di Indramayu selama dipimpin oleh Yance. Mudah-mudahan beliau amal jariah yang baik, kan sudah meninggal dunia masalahnya. Tahun 2000 sampai 2010 karena beliau menjabat selama 2 periode. Nah, ternyata ada perubahan. Yang dulu Indramayu sering tawuran, sekarang sedikit jarang kan gitu. Benar nggak Mbak Lisma? Ya ini yang saya alami karena saya orang Indramayu masalahnya. Kan RCTI saya. Apa RCTI? Apa tuh Ustaz? Rezeki Cirebon turunan Indramayu. Bisa aja nih Ustaz ya. Jadi memang ini butuh proses ya. Butuh proses, tidak semudah itu. Maka Kantibas inilah untuk memberikan edukasi-edukasi. Baik. Di situ. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita sama pendengar yang bergabung melalui WhatsApp, ada Aki Gazi di Majalengka Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, termasuk Amin. Teh Lisma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Aki. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sejatinya kita sebagai ahli waris dalam menyikapi harta peninggalan orang tua, baik itu ayah maupun ibu? Kemudian adakah kesamaan dan perbedaan kita sebagai ahli waris dari Nabi, di mana Nabi sudah mewariskan kepada kita Al-Quran dan Al-Hadis? Bagaimana kita menyikapinya selain bergembira dan memanfaatkannya dari menerima warisan Nabi tersebut Ustadz? Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Maka silakan Ya, Ustadz. terima kasih Pak Aki Gazi di Majalengka ya. Ya. Tepat sekali dengan hadis Nabi juga. Jadi Nabi Muhammad kan kalau nggak salah ya, tidak meninggalkan harta waris. Karena kan hidupnya kan pas-pasan, tapi dia tidak apa istilahnya itu, tidak melihat ke itunya lah. Karena beliau setiap hari itu bersedekah sampai sedekah gitu loh. Nah, meninggalkan warisan Nabi itu 2. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma antamassaktum bihima, kata Nabi itu. Kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara. Seandainya 2 perkara ini umatku memegang teguh erat-erat dengan benar-benar untuk mengamalkannya, lan tadillu ma antamassaktum, maka tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnati Rasulillah, yakni hadis-hadis Nabi ini. Jadi emang benar Nabi Muhammad SAW mewariskan pada umatnya itu 2, yakni Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, hadis Nabi sebagai sumber hukum yang kedua. Dan jangan lupa ada sumber hukum yang lainnya, yakni ada ijma dan ada qiyas. Karena kalau seandainya secara terlek Al-Quran dan hadis, nanti kita tidak nyambung apa yang ada persoalan saat itu gitu. Maka ijma ulama butuh sebagai dasar dari implementasi dari Al-Quran dan hadis tadi gitu loh. Contoh konkret sajalah, sumpama sholat kan dalam Al-Quran kan tidak ada secara prakteknya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Ternyata perspektif orang melihat Nabi sholat beda-beda ternyata. Saat takbiratul ihram saja, contohnya Allahu Akbar, ada sebelah kanan, sebelah sini, segala macam kan gitu loh. Maka bagaimana caranya? Solusinya itu ulama-ulama waktu itu beristihad, apakah sah atau tidak di situ. Tapi yang jelas perbedaan tidak menjadi masalah, tapi sebagai kasih sayang, rahmat dari Allah SWT. Ikhtilaful ummati rahmatun. Kemudian ada qiyas dan seterusnya. Nah, ini adalah namanya kazana keilmuan, terutama fikih kan selalu berkembang. Betul. Termasuk masalah waris berkembang dari zaman Nabi sampai zaman sahabat, sampai zaman tabi'in, sampai zaman sekarang. Indonesia utama lagi ada ijtihad ulama Indonesia yang disebut sebagai kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam sebagai solusi alternatif yang ada di Indonesia, salah satu di antaranya produk hukumnya adalah ahli waris pengganti.
Baik, baik. Ahli waris pengganti ini sebagai solusi. Sedang ahli waris diantaranya adalah ahli waris zawil arham. Nah di situ Mbak. Baik, baik. Nah. Terima kasih Ustadz. Ini Mudah-mudahan berikutnya. nyambung ya Pak Gazi. Insya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya kita sapa juga dari hamba Allah nih Ustadz di Iya. Cirebon. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Saya masih ada orang tua tapi tinggal ibu saja. Kakak sudah meninggal dan punya anak satu perempuan. Kakaknya. Iya, apakah kakak ini akan mendapatkan waris dari harta yang ada Ustadz? Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, sebagaimana saya sampaikan kaitannya dengan masalah ahli waris pengganti, Iya. kakak ini dengan ibunya atau dengan ayahnya lebih dulu meninggal tadi tetap dapat hak. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 33 ya, tentang mengenai ahli waris pengganti. Yang kedua pasal 185, kemudian secara logika tadi kakak dengan adik apakah ada istilah mantan kan gitu. Iya. Orang tua dengan anak apakah ada istilah mantan? Artinya tetap walaupun dia lebih dulu meninggal dunia ataupun hidupnya tidak bersama dengan orang tua dengan kakak jauh, tidak menjadi penghalang kakak dengan adik tetap sebagai kakak adik, orang tua dengan anak tetap sebagai orang tua dengan anak. Tidak ada istilah mantan. Mantan hanya sebatas antara mantan suami sama mantan Istri. istri. Itu yang paling kita tekankan di situ, Mbak. Baik, Ya, baik. itu. Maka ketika taruhlah ibu masih hidup nih. Iya. Nah, ayahnya waktu meninggal dunia sudah bagi waris belum? Ini contohnya, konkret aja gitu loh. Kalau sekiranya belum membagi waris milik ayah, kasihan ayah di alam barzah belum tenang. Sebabnya secara hak adami ada hubungan dengan peninggalan-peninggalannya. Kalau sekiranya belum dibagi, ayah meninggalnya segera untuk membagi. Siapa ahli warisnya? Kakaknya. Siapa yang lain? Ibunya dan yang bertanya tadi. Karena yang bertanya tentunya adiknya kan? Iya. Adiknya tetap dapat hak, kakak pun dapat hak, apalagi kakaknya punya Anak. anak. perempuan. Nah, anak perempuan itu dari kakak tadi sebagai ahli waris pengganti. Ingat, walaupun ini milik ayah, kalau tidak sesuai dengan syar'i, pendapatannya khawatir harta yang didapatkan tanpa melalui proses warisan menjadi haram. Jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelanga, kan gitu. Iya. Nah, solusi inilah melalui ilmu, kan gitu loh. Ilmu ini sebagai penjawantahan supaya yang kita dapatkan harta itu supaya halal gitu loh. Walaupun milik orang tua dengan cara yang salah menjadi haram. Karena ada hak milik orang lain kita makan, kan gitu loh. Iya. Apa bedanya dengan mencuri, kan gitu. Iya Ustadz. Ya. Nah di situ, maka pencerahan ini edukasi sangat penting ini nih, karena kita pun punya dasar, punya hukum gitulah, Al-Quran, hadis dan kompilasi hukum Islam sebagai pelengkap untuk membahas masalah warisan ini. Demikian. Baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Purnama. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bergabung kembali dengan Pak Ustadz di Mutiara Pagi. Izin bertanya Ustadz, kalau seorang istri punya harta atas rezekinya sendiri, kemudian ia menikah dan tidak punya anak, ketika yang bersangkutan ini meninggal, hartanya ini kemudian untuk siapa Ustadz? Terima kasih. Jadi kita batasi antara harta bersama dan harta bawaan yang paling penting itu loh. Berarti dia sebelum menikah punya harta bawaan ini. Nah gitu. Ataupun istri kerja lah setelah menikah gitu loh Ini selama. kayaknya sebelumnya dah Oke. ada nih Ustadz. Kalau seandainya istri sudah bekerja sebelum menikah dan punya harta, Iya. maka harta sebelum menikah itu namanya harta apa? Harta bawaan. Termasuk harta bawaan adalah warisan dari orang tuanya istri tadi. Tapi kalau sudah menikah, walaupun yang bekerja istri taruhlah katakan sebagai PNS lah. Kalau sudah menikah, harta yang didapat setelah menikah itu sebagai harta bersama. Dengan siapa? Dengan suaminya. Maka tadi dibatasi mana harta setelah menikah, mana harta bawaan. Itu pun diatur dalam kompilasi tadi gitu loh. Dan kalau harta bersama didapat setelah menikah antara suami istri, toh nanti kembali separuhnya milik istri nanti kan, sebagai aset untuk pembagian harta waris kalau si istri meninggal dunia. Ataupun kalau yang meninggal dunia suami, yang dibagi hanya milik suami saja, istri dapat, itu kan gitu loh.
Jadi dilihat dari asal muasal harta itu tentang mengenai batas antara sebelum dan setelah menikah. Baik. Supaya jelas di sini. Dan tidak boleh campur aduk mana harta bawaan, mana harta bersama. Kalau misalnya di awal pernikahan tidak ada perbincangan itu, apakah nanti termasuknya harta campur begitu Ustadz, harta bersama gitu? Karena kan kebanyakan dari kita kayak nggak ada pembicaraan ke arah situ. Betul. Iya kan, Makanya dalam kompilasi Islam juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 774 tentang perkawinan, selama tidak ada perjanjian pernikahan, maka harta-harta didapat setelah menikah sebagai harta bersama. Sekalipun istri punya harta bawaan sendiri. Sekalian kalau harta bawaan tetap bukan harta bersama. Tapi kalau dianggapnya kan kebanyakan kita begitu Ustadz. Maksudnya karena nggak ada Nggak pengetahuan. tahu, Iya, karena tidak ada pengetahuan akhirnya tercampur tuh hartanya. Kalau sekiranya ini tidak ada yang tahu mana harta bawaan, harta bersama. Atau hanya sekedar tahu gitu Ustadz. Nggak ada secara legal hukum atau segala macam maka disebut sebagai harta bersama semua. Kalau sekiranya tidak ada yang tahu, karena al-hukmu bidzawahir wala bisaroir, bahasa itu. Hukum kita diputuskan manakala jelas. Kalau jelas kita ngikuti apa yang sudah ada saja, gitu. Baik. Jadi kita jangan ngarang-ngarang lah. Dan hukum ini yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersempit. Nah, jangan dipersulit kan gitu loh. Kalau sekiranya tidak ada saksi, tidak ada orang, karena yang meninggal suami istri nih. Kemudian yang tahu kan istri kan gitu loh. Sementara situ ada harta berupa rumah atau tanah ataupun mobil itu sama. Ternyata nggak ada yang tahu mana harta sebelum menikah atau harta setelah menikah. Kalau seandainya tidak ada yang tahu, maka dianggap sebagai harta bersama. Kalau seandainya masih ada suami. Kan persoalan dengan suami istri kalau harta bersama kan gitu loh. Kalau meninggal lebih dulu meninggal suami, selesai bagian waris, kemudian tidak nikah lagi, kemudian meninggal dunia si istri berikutnya, maka harta bawaan si istri. Oke. Tapi kalau yang mohon maaf Ustaz, ini menarik. Kalau misalnya yang tahu hanya keluarga terdekat gitu. Iya. Ya kan? Karena sebelum nikah misalnya dapat rumah nih dari orang tuanya. Tapi itu tidak tercantum secara tertulis. Meninggal salah satunya. Apakah itu kemudian nanti akan diakui harta bersama atau harta bawaan dari salah satunya gitu? Kalau ada yang saksi tahu bahwa itu bawaan atau berian dari orang tua dulu, maka sebagai harta bawaan dari istri tadi. Baik. Kan jelas. Dari sebelum menikah ternyata orang tua memberi hibah kepada anaknya. Anak yang perempuan tadi nikah dengan suami. Maka harta bawaan sebagai hibah dari orang tua tetap sebagai harta bawaan. Sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan, harta bawaan dan harta bersama tetap dipisah. Baik. Ada kalau seandainya ada perjanjian pernikahan sumama karena cinta banget sama suami sumama nih, dan bikin narasi dalam berita, dalam surat pernyataan, walaupun ini milik dari orang tua hibah untuk saya, tetap sebagai harta bersama dengan suami cintaku kan gitu. Nah itu namanya ada perjanjian pernikahan, maka lepas harta bawaan sebagai harta bersama. Baik. Maka dalam kompilasi Islam, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan, sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan, maka harta bawaan dan harta bersama tetap dipisah. Baik. Terima kasih Ustadz. Paham ya berarti ya? Siap Ustadz. Baik Ustadz, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, maka sebagai penutup Ustadz. Terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar dimanapun berada. Dalam hal mengenai masalah harta, terutama milik orang tua atau milik saudara-saudara, maka segera untuk dibagi. Dan ketika ada problem persoalan ini, jangan bikin aturan sendiri, tanyalah kepada orang yang ngerti. Siapa di sekeliling kita adalah ustadz, kiai, ajengan, supaya kita tidak salah melangkah dan tidak memakan harta haram. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi RRI ini menjadi manfaat kita semua. Amin. Utama selamat di dunia dan selamat akhirat. Terima kasih kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahualam minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Terima kasih banyak Ustadz. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus Mutiara Pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap harinya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.